Ya, kita mulai ya, market update kita ya. Ini hari Jumat, tanggal 22 Maret. Kita mulai sebentar ya. Ini mungkin saya nggak akan lama-lama ya, paling setengah jam doang ya. Semua ya, besok kan kita ada kelas juga ya, pagi. Teman-teman lihat ya, ini mungkin saya memberikan sebuah perspektif yang berbeda dulu ya kepada teman-teman ya. Mungkin ya nggak tahu teman-teman menyadari atau tidak, tapi hampir boleh dibilang cukup banyak aset ya, aset keuangan, aset indeks harga saham indeks ya, indeks-indeks global itu mencapai all time high. Ya, mencapai all time high. Teman-teman bisa lihat kayak emas, jangan komoditas dulu deh. Kita bilang S&P 500 ya, Dow Jones, Nikkei ya, itu semua udah mencapai di tahapan all time high ya. Misalnya contoh Dow Jones, teman bisa lihat ya bagaimana pergerakannya. Jadi kayak berlomba-lomba untuk menggapai ke atas ya, sehingga ini 3 hari ini udah hampir membentuk 90 derajat ya. Ini all time high Dow Jones ya, berarti S&P 500 juga sama ya. Teman-teman bisa lihat kayak apa saham-saham teknologi juga mendapatkan memperoleh pencapaian-pencapaian untuk laporan keuangan yang cukup tinggi. Salah satunya ada Nvidia ya. Ya, itu cukup gede. Jadi ini all time high. Jadi kayak semuanya berlomba-lomba untuk all time high. Kemudian teman-teman kalau misalnya lihat emas ya, 2222. Ya, ini all time high juga. Ya memang ada koreksi di situ, tapi koreksinya saya rasa ya ini cuman itu doang ya, cuman ngambil high kemudian habis itu koreksi. Memang ada koreksi, yang kita harapkan sih adalah ya ada udah mulai ada profit taking terjadi di sana. Kita harapin sih seperti itu. Kenapa? Karena all time high, Bitcoin juga all time high. Ya, kita lihat dulu ya sebentar ya. Bitcoin. Nah, ini Bitcoin itu juga all time high. Saya lihat mandi aja ya, teman-teman biar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini all time high-nya Bitcoin itu sekitar 73 sampai hampir 74 ribu. Kan sempat mencapai itu kemudian koreksi. Ya. Nah, apa sih yang sebenarnya yang mau kita lihat dari all time high ini? Termasuk indeks harga saham gabungan juga all time high. Ya, ini dia sempat mencapai 74.540 7.454. Ya, ini udah all time high-nya dia. Bahkan sampai sekarang kita masih ngelihat masih ada usaha untuk terus naik ya. Nah, kalau kalau sebuah instrumen, sebuah indeks itu mencapai all time high, yang perlu kita nilai itu adalah apakah masih cukup ada sentimen untuk mendorong si indeks, si komoditas itu untuk naik? Ada nggak? Ya, ambil contoh misalnya fundamentalnya emas, kenapa dia naik? Mungkin teman-teman bisa lihat adalah karena yield ya, yield obligasi cenderung ya udah mulai 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 melemah ya. Kalau kita lihat yieldnya, ini bonds ya. Bondnya US ya setelah dia capai all time high udah mulai koreksi. Karena memang proyeksi dari market itu adalah, dan The Fed itu sudah memberikan konfirmasi kalau tahun ini mungkin ada 3 kali pemotongan suku bunga. Ya, kita tinggal lihat aja ya. Tapi ini sudah memberikan sebuah sinyal ya kepada market kalau memang udah mulai akan berakhir ya masa-masa suku bunga tinggi. Kemudian habis itu kita lihat Jepang. Jepang yang selalu suku bunganya minus itu mulai ke nol ya. Jadi udah nol. Jadi dia udah mengakhiri suku bunga minusnya ya. Nah, kemudian habis itu Dow Jones. Dow Jones itu kan karena apa? Karena pencapaian dari laporan keuangan dari saham-saham mereka itu mencapai all time high. Ya, jadi tertinggi dalam sejarah, ya kan? Nah, apakah itu menjadi sebuah tantangan? Apakah tahun depan atau tahun ini bisa mencapai lebih tinggi lagi dari pencapaian yang sudah pernah terjadi sebelumnya atau di tahun lalu ya. Nah, kalau kita balik lagi nih kayak Bitcoin segala macam juga semua all time high. Kemudian teman-teman lihat dari emas juga all time high kan? Ya. Nah, balik lagi ke Indonesia nih, indeks harga saham gabungan kita gimana? Itu juga all time high. Nah, yang mungkin perlu ya, ini mungkin sebuah perspektif yang teman-teman perlu di jadi pertimbangan juga. Ini bukan buat itu ya nakut-nakutin dan sebagainya, enggak ya. Tapi menjadi sebuah pertimbangan juga buat teman-teman. Apakah kita masih cukup ya? Apakah masih ada sentimen atau katalis yang cukup untuk mendorong pergerakan dari
indeks ini untuk terus ke atas. Jadi kalau untuk mendorong indeks ini terus untuk ke atas, artinya masih ada ruang pada perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten di dalamnya untuk expand atau growth. Ya, kita lihat ya, misalnya contoh kayak 4 big bank, BCA, BNI, BBRI, sama satunya lagi adalah BBNI. Ya, ini 4 big bank ini kan teman-teman lihat laporan keuangannya, pencapaian di tahun 2023 itu lebih baik daripada 2022. Ya, nah yang jadi pertanyaan kan adalah di 2024 ini mampu nggak ada pencapaian yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya? Ya, atau ya tinggal kita lihat nih manajemennya mampu nggak untuk bisa membuat sebuah pencapaian yang jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya ya. Nah, kemudian habis itu ini kita lihat Big Bang ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari sektor-sektor yang berhubungan dengan batu bara di mana tahun lalu itu kan cukup ini ya, cukup bagus ya dan pencapaiannya itu cukup maksimal lah. 2022 dan 2023 itu adalah pencapaian puncak dari sektor ini kan ya. Nah, kemudian sekarang ya teman-teman lihat udah mulai koreksi kan. Nah, kemudian habis itu yang kita mau harapkan lagi adalah sentimen mengenai pemerintahan yang baru. Biasanya setiap kali penggantian pemerintahan yang baru, itu ada sebuah tren, ada sebuah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang baru ini mampu melahirkan sebuah tren. Ya ini yang kita mau tunggu kan dari apa namanya dari pemerintahan yang baru ini kira-kira kebijakan apa. Nah, pemerintahan baru ini baru akan dilantik bulan Oktober yang akan datang. Nah, apa apa yang akan terjadi pada market dari sekarang, kan udah pengumuman tanggal 20 Maret nih, sampai nanti menjelang pelantikan. Ya, sampai menjelang pelantikan. Kira-kira market sedang ngapain gitu ya, sedang melakukan manuver apa. Ini yang perlu kita perhatikan ya ke depannya. Jadi yang kita mau lihat adalah, satu, ini all time high ini, apakah ini masih bisa men, apa namanya tantangan ke depannya tahun-tahun ini, apakah perusahaan-perusahaan di dalamnya mampu mencapai lebih tinggi lagi? Ya, nah kalau dibicara mengenai komoditas kayak emas, Bitcoin kan, ini kan sebenarnya adalah eh, sentimen mengenai eh, kemungkinan besar adanya perlambatan ekonomi di 2024 bahkan 2025 kan, sehingga orang-orang mulai berburu safe haven. Kalau kalau dilihat ke yield atau obligasi itu tentu sudah tidak terlalu menarik. Kenapa tidak terlalu menarik? Karena 2024 ini sudah dipastikan ya ini dari The Fed mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada 3 kali pemotongan suku bunga. Karena itulah makanya obligasi atau yield itu sudah mulai turun kan, sudah mulai turun sehingga tidak dilihat menjadi sesuatu yang menarik oleh market kalau mau mencari safe haven di daerah situ kan. Karena itulah mereka memburu emas yang akhirnya diikuti oleh Bitcoin gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang resesi ini ada juga prediksi dari Vanguard. Ya, saya udah share kan ya beritanya. Ada prediksi juga dari Vanguard kalau kemungkinan besar kalau melihat data-data yang ada, ekonomi US itu mungkin akan bertumbuh di 2024. Nah, kalau ekonomi US itu punya peluang untuk bertumbuh, berarti kan kemungkinan untuk terjadinya resesi kecil. Ya, bahkan kemarin kan Jepang itu kan harusnya sudah masuk ke dalam resesi kan. Nah, nggak tahu secara ajaib, saya nggak tahu ya bagaimana cara mereka menilainya. Data itu diubah dan akhirnya penetapan yang ada itu ya Jepang tidak jadi masuk ke dalam resesi. Ya, nah jadi kalau kalau lihat data-data itu, ini kenaikan pada harga emas sama harga Bitcoin ini kan jadi tanda tanya juga kan ya, apakah ini bisa berlanjut atau dia akan terjadi koreksi ya mungkin akan menyesuaikan kembali ke harga nanti keseimbangan barunya kira-kira di berapa ya. Oke, nah jadi hari ini mungkin yang kita lihat itu adalah tantangan kita nih di 2024, tantangan kita untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa melihat apa yang bisa mendorong indeks kita, apa yang bisa mendorong perusahaan-perusahaan di dalam indeks kita itu bisa mendapatkan capaian baru sehingga itu bisa menjadi katalis untuk pergerakan indeks ke atas lagi benar-benar mencapai all time high
dan itu stabil gitu loh, maksudnya ke atasnya. Jadi bukan bukan karena apa sentimen yang diada-adakan gitu kan. Jadi kita nggak melihat kayak gitu ya. Kita berusaha untuk melihat pada fundamental perusahaannya, memang dia mampu untuk mencapai lebih baik lagi. Ya ada perusahaan-perusahaan yang sejak zaman COVID sampai sekarang kan belum balik gitu ya. Nah, mungkin apakah yang itu akan menjadi sebuah tren? Itu satu. Kedua, apakah kebijakan pemerintahan yang baru itu mampu melahirkan sebuah tren juga sehingga dia bisa menggerakkan indeks. Ya, nah ini adalah hal-hal yang sedang kita tunggu. Tapi di balik itu tentu kita perlu mempersiapkan diri juga kalau seandainya terjadi koreksi dulu pada market. Karena kalau teman-teman lihat seasonalnya, seasonal indeks harga saham gabungan, setelah musim dividen berarti kan antara Maret sampai bulan Mei lah ya, itu adalah musim-musim dividen. Paling banyak itu adalah di Maret sama di April, itu musim dividen. Setelahnya itu benar-benar sepi. Ya, benar-benar sepi. Jadi market ya pasti akan nunggu laporan keuangan. Kalau laporan keuangan pertengahan kan biasanya ya apa cuman stabil-stabil begitu aja kan. Nah, kemudian ada satu quote mengatakan bahwa get away ya atau sell on May, habis itu nanti balik lagi di September. Jadi memang kita akan masuk ke dalam periode di mana pasar cenderung dalam tanda petik sepi. Ya, sepi apalagi ya data-data yang ada kita lihat tuh all time high semua kan. Jadi ya apakah nanti ya pada saat pasar yang sepi ini market kita akan sideways atau koreksi dulu. Ya, koreksi untuk pullback, ya, koreksi untuk apa namanya ya profit taking dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman perlu jaga, ya, perlu jaga. Jadi sentimen ke depannya kita lihatnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mungkin ya kalau lihat sekarang ya mungkin masih banyak ya saham-saham yang bisa kita perhatikan kan. Ya, tetapi ini pun ya kita perlu jaga. Ya, kita perlu jaga dengan trailing stop kalau memang sudah ada di dalamnya. Kalau misalnya apa kita mungkin baru masuk ya kita lihat trading plan kita kira-kira bisa ke arah swing atau kita bisa mempertahankan dia mengikuti trend sampai benar-benar patah. Ya, ini adalah sentimen yang mungkin yang bisa kita lihat saat ini. Kalau teman-teman mungkin nanti oh apa eh, apa nanti ada pendapat bahwa teman-teman kalau lihat dari ini sebelumnya market itu kan selalu all time high. Dia selalu akan mencari high-high yang baru kan. Betul. Tapi sebelum dia teman-teman bisa lihat ya ini kalau kita lihat mandi ya. Ini market selalu akan ada koreksi dulu nih. Jadi setelah dia capai high, ini ada koreksi dulu. Nah, koreksi ini kan biasanya karena resesi kan, ya kemudian habis itu naik, kemudian ada koreksi, ada koreksi, ada koreksi, ada koreksi. Ya ini kalau koreksi yang paling gede ini ya karena COVID kan. Nah, habis itu ke atas, kita masih belum melihat ada koreksi lagi pada market. Ya, yang ada itu adalah dia kayak ranging kan. Ya, dia sideways kan. Kalau ini adalah pengumpulan energi, is okay, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti dia masih akan ada pergerakan, ya biasanya kan market pasti analis-analis pasti udah mulai memprediksi kan. Ya, kalau nanti dia ada pergerakan, nah kita masih ngeliat tuh sampai ke 8.000 lebih lumayan gitu loh. Ya, nah ini yang kita mau tunggu kan. Nanti market naik kembali nih ke atas. Jadi kalau kita ukur ini ya, jadi ada peluang sampai ke 8.200. Nah, ini pergerakan ini kan harus disupport oleh fundamental dalam apa namanya perusahaan-perusahaan di dalam Bursa Efek Indonesia kan. Ini yang mau kita kita tunggu nih. Kira-kira pemerintahan baru itu mampu nggak mendorong indeks itu balik ke all time high lagi. Kalau enggak ya paling nanti dia akan koreksi dulu beberapa bulan ke depan koreksi dulu ya baru habis itu nanti ada sesuatu yang baru, contoh misalnya kayak pemerintahan Jokowi di awal, kita tahu dia fokus di infrastruktur, hilirisasi, ya kan? Nah, sehingga pada saat infrastruktur dijalankan, itu ada sebuah sentimen untuk sektor itu sangat-sangat kuat. Kemudian waktu di awal mereka apa pas permulaan pemerintahan Presiden Jokowi itu dimulainya BPJS. Ya, dimulainya. Jadi undang-undang BPJS sudah disahkan sebelumnya, tetapi pada pemerintahan Presiden Jokowi itu dimulai BPJS sehingga ada lonjakan pada
sektor kesehatan kan. Kemudian habis itu hilirisasi, ya ada lonjakan pada sektor tambang kan. Ini yang kita mau lihat nih. Nanti untuk pemerintahan Prabowo Gibran itu gimana nih sektornya ya. Nah, sektor mana yang kira-kira akan mendorong lagi indeks untuk naik kembali. Ini kalau secara teknikal memang kita ngelihat akan ada pergerakan ke atas. Ini all time high ini cuman ya karena pencapaian di 2023 kan. Nah, nextnya kita mau lihat nih 2024 ini kurang lebih seperti apa. Apakah market akan koreksi dulu? Ya, koreksi dalam beberapa bulan ini sembari menunggu kan pemerintahan yang baru kan. Kemudian nanti pada saat mungkin udah mulai mulai dekat-dekat kan pasti akan dibicarakan nih, oh nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begitu ya. Yang sekarang yang kita lihat dengan sangat jelas itu adalah komitmen dari presiden yang terpilih ini itu akan langsung ngegas untuk makan siang gratis ya. Nah, kalau makan siang gratis ini yang kita mau lihat nanti menjelang dekat-dekat lah ya. Pasti udah mulai ada pergerakan pada saham-saham di sektor yang berhubungan dengan itu. Bagaimana pelaksanaannya ini yang kita masih ngeraba-raba kan. Mungkin market maker segala macam udah mulai kelihatan lah ya. Karena mungkin mereka udah dapat informasi A1 kan. Jadi kalau misalnya mereka udah dapat informasi, pasti udah mulai ada akumulasi oleh mereka. Nah, ini yang kita mau 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 apa ya? Mau meraba-raba lah ya kira-kira yang mana nih? Ya, seperti apa nih programnya dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu contoh lah ya. Nah, nextnya ya kita tinggal menunggu. Karena kalau secara global ya, kita lihat kayak Dow Jones, kita lihat apa Nikkei, Hang Seng segala macam itu kan all time high semua. Ya, emas, BTC ya, itu all time high. Bahkan minyak pun itu break out gitu loh. Ya, di tengah situasi yang katanya tidak terlalu bagus-bagus banget gitu ya. Tapi dia bisa break untuk minornya, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia bisa break out. Ini kan udah lagi pullback kan. Ini udah mulai ada pergerakan nih. Ya, nah kita mulai lihat di secara ini technical pada jangka pendeknya mungkin harga minyak itu bisa mencapai sampai ke 90 nih. Ya, di bawahnya berapa sih? 85 sampai 90. Ini sekarang udah di 81 kan, udah sempat mencapai 83 gitu. Jadi kita melihat jangka pendeknya bisa jadi ada peluang sampai ke 85 sampai 90. Ini makanya ini yang kalau dibilang bingung ya iya bingung kita bagaimana mencari sebuah trend. Gitu kan. Nah, akhirnya balik lagi ke technical dari saham-saham yang kita perhatikan. Mau nggak mau, sekarang kan jauh lebih banyak kita pakai buat swing ya, dibandingkan dengan position kan. Kenapa? Salah satunya adalah ini. Yang kita sedang meraba-raba ini, trennya itu akan kemana ya? Gitu ya. Sektor mana yang kira-kira akan berdampak, yang akan membuat si indeks itu akan terus melaju lagi. Kalau enggak ya, lebih baik dia koreksi dulu. Saya akan jauh lebih senang dia koreksi. Jadi jelas gitu loh. Oh, dia sedang koreksi ya. Pada saat market sedang koreksi kita bisa ngapain? Itu jauh lebih apa ya membuat kita karena gini trading itu kan sebenarnya sangat-sangat tidak pasti kan. Kita nggak bisa menganalisa kalau trennya itu nggak jelas. Ya, trennya nggak jelas. Ini mau all time high sampai seberapa tinggi gitu loh. Ya, artinya apa? Artinya likuiditas itu kan harus diinjek terus sehingga marketnya itu bisa terus meninggi. Nah, likuiditas mana lagi yang mau datang ke market itu? Ya tentu ya berarti harus ada yang taking profit di satu tempat agar uangnya bisa mengalir ke tempat yang lain. Gitu. Ini kita lihat emas tinggi-tingginya, ya. Bitcoin tinggi-tingginya, indeks tinggi-tingginya. Lah, siapa yang buang barang nih? Uangnya kan jadi nggak ngalir kan? Kenapa? Karena semua aset itu dalam keadaan all time high. Ya paham ya? Ya, jadi kita ngelihat likuiditasnya di situ. Harus ada yang taking profit agar uangnya ngalir. Ya, lu nggak mungkin ngarepin pemerintah cetak uang lagi untuk injek lagi. Ya kan nggak mungkin terjadi seperti itu kan. Karena itulah makanya kita mau lihat nih. Oh dia buang obligasi. Karena obligasinya turun kan. Oke itu satu sisi. Ya, memang semua kita udah tahu bahwa 2024 memang akan ada pemotongan suku bunga. Nah karena ada pemotongan suku bunga mereka ngalir. Tapi ngalirnya aset
komoditas iya, emas, Bitcoin iya, naik. Aset yang berhubungan dengan saham, ya, indeks segala macam itu naik tinggi-tingginya. Ya mungkin ya saya nggak tahu lah ya. Kita kita tinggal melihat aja, kita tinggal jaga-jaga aja. Akan ada koreksi nggak di market? Apakah dikoreksi bareng-bareng? Ya emas juga turun, si indeks juga turun, ya. Jadi nanti akhirnya mereka hold cash dulu sampai nanti ya mungkin indeks udah capai keseimbangan yang baru, baru mereka masuk lagi. Ini yang teman-teman perlu perhatikan, oke? Ya ini bukan buat fear, tetapi ya kita tinggal siap-siap aja. Kalau memang itu terjadi, lu udah siap gitu loh apa yang harus lu lakukan. Ya karena itulah makanya belakangan ini saham-saham yang mungkin yang kita perhatikan lebih ke arah swing ya, ya bukan ke arah position. Ya, jadi yang saham-saham yang kita perhatikan juga posisinya ada di daerah bawah. Contoh misalnya kalau teman-teman lihat INKPT Kim itu kan posisi bawah, ya. Sama apa lagi? Saham yang kayak BBTN itu juga saham dari bawah, ya. BBTN bahkan kalau teman-teman hold di Kumdet juga teman-teman dapat dua-duanya ya. Dividends iya, capital gain iya. Terus habis itu lihat itu cenderung adalah saham-saham yang memang dibawa. Nah, kalau teman-teman lihat Medco kok di pertengahan lo ambil, itu kan cuma buat swing doang. Ya, buat swing. NISP juga sama, kita cuma buat swing doang. Ya, sama apalagi sih yang kita ambil ke position ya paling cuma si si apa namanya si MARK. MARK ya karena memang ya hampir boleh nggak ada hubungan ya ke mereka semua ya. Jadi ya kita ambil teknikalnya. ASLC mungkin ya, ASLC. Teman-teman kalau mau lihat ya karena otomotif lagi turun. Tapi tren untuk mobil bekasnya lagi naik. Gitu ya. Nggak tahu nanti apakah apakah memang akan berefek kepada ASLC ya salah satu perusahaan yang diakuisisi kayak Cars juga lagi bagus-bagusnya gitu loh ya. Kemudian habis itu kita ngelihat BIRD masuk ke mobil bekas. Terus habis itu Astra International juga sekarang lagi gencar-gencar mengaktifkan OLX-nya. OLX itu kan punya si Astra kan. Ya, ini lagi gencar-gencarnya diaktifkan ya. Kemudian kita lihat ya pasar mobil bekas terutama untuk Lebaran ini juga lagi bagus-bagusnya gitu ya. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian kalau teman-teman tanya JSMR misalnya ya, JSMR. Nah, kalau JSMR memang kita ikut trennya karena memang trennya masih bagus kan. Kemudian kalau teman-teman lihat dari weekly em, itu memang tren tinggal apa apa weekly trennya itu masih di daerah SOS untuk masuk ke eh, markup. Jadi trennya memang masih cukup jauh dan kalau lihat dari sisi fundamental sama sentimen JSMR kan banyak sekali ya tol-tol yang akan jadi di 2024 bahkan di 2023 itu juga apa mengalami kenaikan pada tarif tolnya termasuk yang sekarang. Tahun ini juga pasti akan ada kenaikan-kenaikan pada tol. Belum lagi diversifikasi untuk tol ya. Ini yang kita lihat. Jadi kalau JSMR ya mungkin memang masih 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 ada trennya di situ. Sehingga dia masih punya peluang untuk apa ya meng-up ya fundamental atau laporan keuangannya. Itu yang kita lihat ya sampai sekarang ya. Ya, tapi ini cenderung adalah saham-saham yang lebih ke arah swing. Ya jarang ya, maksudnya udah nggak kayak misalnya kayak di awal tahun lalu gitu ya. Tahun lalu kita mungkin banyak yang bisa bisa kita ke positions ya. Tapi untuk yang sekarang karena banyak yang all time high, ya banyak aset-aset yang all time high. Ini yang kayak kita masih memperhatikannya gitu. Oke, ya ini sekilas saya buat buat sentimen pasar lah ya. Oke, kita lihat apa ya? Akra ya. Akra juga all time high kan? Ya, Akra ini all time high sekarang. Coba lihat. Ya, ini adalah all time high-nya. Nih, coba lihat Monthly deh. Ya, Monthly. Nih, all time high-nya di 1825. Ya, 1825. Jadi artinya apa? Artinya memang ini sentimen apa yang bisa mendorong Akra lagi untuk naik? Apakah minyak? Ya, minyak dia kan baru dapat ini ya tender untuk menyalurkan eh, apa solar bersubsidi gitu ya. Kemudian habis itu apakah lahan industrinya masih mampu untuk digenjot lagi? Ya lahan industri yang dia kerja sama-sama yang di Gresik itu loh. Ya itu kan lahan industrinya dia kan. Nah karena dia all time high makanya saya nggak milih Akra kan waktu itu kan. Ya jadi karena dia all time high ini kan saham-saham all time high boleh dibilang gini lah ya. Kita jauh lebih memilih saham all time high itu untuk di hold buat naik ya atau taking profit ya daripada kita masuk. Karena itulah makanya saya pilih Medco.
gitu ya. Jadi masih ada swingnya di daerah Medco ya, walaupun dia sempat all time high juga gitu. Jadi ya kalau ini apa yang mau kita ikut dari Akra? Sentimen apa yang mau kita ikut dari Akra gitu loh. Ya untuk all time high-nya dia. Ini makanya sekarang kalau misalnya dia ada koreksi, saya sih nggak gitu heran ya. Koreksinya juga lumayan itu ya. Lumayan tajam masuk kan ya. Kita tinggal lihat nih daerah sini nih. 1600 sampai 1650. Tapi karena dia all time high, berarti kan untuk naiknya itu udah pasti butuh butuh energi yang lebih lah. Ya karena itulah makanya jauh lebih baik saham-saham yang all time high kalau memang teman-teman punya ya teman-teman hold atau taking profit. Udah gitu aja. Itu daripada kita masuk. Oke, terus habis itu Arto. Apa yang kita lihat? Oh, ini udah ngebreak kan. Ini Arto ya. Kalau saya itu ya, kalau mungkin teman-teman akan lihat di 2400 dulu ya. Laporan keuangannya kan mengatakan bahwa dia cukup bagus ya. Tetapi kalau lihat dari teknikalnya ini sebenarnya dia udah nge-break box ya. Kemudian habis itu sempat retest ke atas ya. Tapi ini belum menunjukkan bahwa ini kayak spring gitu terus habis itu kembali naik ya. Tapi ini lebih ke arah retest. Ya, retest. Nah, tinggal lihat area ini 2400. 2400 sampai 2200. Ini cukup kuat nggak untuk nahannya? Cek dulu aja beberapa kali. Ya, ini kalau dia ini kita lihat ya, tekanan sellernya itu kan cukup kuat. Ini sempat naik nih, sempat naik. Tapi itu habis itu dibablasin lagi. Ya, dibablas lagi ya market. Jadi dua kali candle gede, tetapi habis itu turun kembali. Jadi tekanan jual ini masih ada. Jadi tunggu aja. Ya, tunggu. Ini daerah sini dia bisa ini nggak bertahan nggak. Kemudian di bawah situ juga ada gap kan. Nih daerah sekitar 2000 itu juga ada gap. Ya, jadi ini saya cenderung untuk nunggu aja. Kalau kemarin dia masih di dalam box. Ya, di dalam box ya kita berharap adalah ada money spot di situ. Memang nanti lahir sentimen baru kita apa namanya kita bisa masuk kan. Tapi ini kan dia ngebreak. Ya ngebreak terus habis itu nggak balik lagi. Balik memang, tetapi ini balik kelihatannya untuk retest. Ya, jadi ya kita masih nunggu aja ini untuk si Arto. Jadi daripada tergesa-gesa untuk masuk. Ya, sebaiknya kita nunggu. Kemudian BBTN boleh average up nggak? Boleh aja, tetapi tunggu average up-nya itu di mana. Ini kan dia habis ngebreak ini. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Ini udah ada gap di bawah ya. Nah, teman-teman lebih baik tunggu dia retest kembali ke sini. Paling dia nanti ada satu dua candle yang akan turun ke bawah. Ya, retest ke daerah sini. Ya, dia akan retest ke 1460 sampai 1500. Jadi nanti akan ada beberapa candle yang akan turun kembali ke daerah situ. Baru teman-teman buy. Nih, jadi break, habis itu retest. Ya, habis itu break, habis itu retest, baru kita buy. Oke? Nah, sentimen ini kan sebenarnya adalah sentimen dari yang muamalat itu kan. Ini yang mau kita lihat di situ. Jadi kalau mau average, tunggu dia retest. Oke, tunggu dia pullback ke 1500, 1460 area itulah. Baik ya, teman-teman ya, saya mungkin cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Besok kita ketemu lagi nanti jam 8 pagi ya. Nah, buat teman-teman nanti yang besok ya, saya sih harapin adalah alumni-alumni juga bisa hadir ya. Kita akan bicara mengenai struktur market itu mungkin saya update aja mengenai struktur marketnya. Jadi bagaimana kita ngelihatnya. Saya sih merasa dengan metode yang saat ini jauh lebih gampang sih untuk melihatnya. Ya, jadi ya moga-moga teman-teman bisa bisa join lah ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu besok jam 8 pagi. Ya, oke. Saya izin pamit. God bless.